Jadi tetap apa namanya? Berkarya. Sama kayak Mbak Inul kan. Terus sama suami. Sama suami tuh, baru deh tuh. Hei. Mas Indra mau tahu nggak? Kenapa? Mau tahu nggak? Mbak Inul itu ya 10 kecap, Mas Adam cuma diem aja. Jadi aku kalau ngomong itu banyak Mas Adam cuma Iya. sekata. Memahami. Tapi itu dulu Mbak Makanya Ut. awet langgeng. Itu rumah dulu. tangga. Nah sekarang Mas Adam. Tambah cerewet. Kalau kita lihat ya Bunsai kayaknya Mbak Inul sama Mbak Ut ini kan deket gitu bestie. Padahal tahu nggak sih mereka sebenarnya saingan loh. Kita punya Kayaknya kalau di artikelnya. panggung ya. Ini ada artikelnya coba lihat nih ya. Dibilang wah ini saingan. Iya. Sebenarnya enggak ya. Sebenarnya enggak, itu kan memang kalau kompetitor tuh ada di mana-mana. Iya. Nah, bagaimana kita menanggapi positif gitu kan. Oh Mbak Inul punya ciri khas, goyangannya seperti ini, suaranya. Cuman satu yang saya jujur ya, sampai detik ini dari saya umur berapa ya, 13 tahun ya. Yang kita manggung ke panggung-panggung itu. Mbak Inul tuh Tahun loh, kita itu udah ngini loh. Wow. 13 tahun loh ibu-ibu. 13 tahun, 14 tahun. Sampai sekarang, Sampai 24 kemarin tahunan. menikah ya. Iya kita nyanyi udah 25 tahun lebih ya kalau. ya, ini ada satu kebanggaan saya ya. Maksudnya saya tuh lihat Mbak Inul, salah satu kalau bernyanyi, beliau tidak pernah berubah suaranya. Powernya, itu yang saya bilang, oh my God. Powernya dengan gerakannya itu nggak mudah. Seperti itu tuh nggak mudah Mas Indra. Tahu. Tapi kita nyanyi, ngebor, terus suara harus tetap konsisten, itu nggak mudah. Itu Mbak Inul. Karena ada dopingnya Mbak. Dopingnya adalah ini loh. Kumisnya Mas Adam. Tapi dia galau. Tapi beda Iya. sama Mas Indra. Kenapa aku? Ya. Suaranya Mas Indra siang sama malam itu beda. Beda. Kalau siang gimana? Besar, Besar. berwibawa, ya. Berwibawa. Kalau malam? Oke, membuktikan bahwa mereka berdua itu adalah goyangannya keren banget. Kita mau lihat nih. Goyangannya boleh dong Apa ya nih? dilihat Oke, ya. apa? Coba buktikan. Mbak Ut masih bisa nggak sih Bagaimana? goyang ngecor seperti Waduh. zaman dulu? Aku yang menilai Mas. Boleh yang nilai Mas Adam. Coba. Iya. Nah tuh tunjukin. kan, ini teman baik begitu. Diingetin jangan pakai sendal karena tahu. Copot dulu nggak apa-apa. Enggak, soalnya bener masih baru brojol. Nah, makanya. Kalau Ayo, ngecor ayo. tuh, ngecor tuh gimana sih? Gini Kalau toh? saya, Heeh. kalau Mbak Inul kan para penonton begini ya. Bapak. Kalau Mbak Inul Nah, begini. kalau saya pas bagian ola ole lah itu ya. Oke. Ya. Iya. Mas Adam bisa, Mas Adam. Kamu itu udah dikasih tahu. Nek wes umur itu jangan aneh-aneh. Tuh Mas Adam. Masih Coba. keren ya goyangannya ya kan? Nah, dari tadi kita ngomongin masalah goyangan, masalah dangdut yang juga membanggakan. Ini ada lagi yang lebih bikin bangga nih. Ada panggung 20 besar Koplo Superstar. Di ANTV hari Minggu kemarin. Kita lihat cuplikannya ya. Ini dia. Di antara ke-10 peserta yang harus pulang dan menggantungkan mic koplonya pada malam hari ini. Ini momen yang sangat haru sekali ya Pak Denny karena mereka sudah begitu dekat di karantina. Sekali lagi. Selamat untuk 7 orang yang lolos dan lanjut ke babak selanjutnya. Ya. Ya. Dan masih akan ada 10 besar lagi yang akan tampil di setiap hari minggunya. Jangan sampai kelewatan ya, karena 18 September jam 8 malam hanya ada Koplo Superstar di ANTV. Yes. Salam 3 jari, Koplo Superstar semua Tapi akan jujur koplo. aja ya, kalau ngomongin dangdut koplo itu, jiwa ragaku itu berasa kayak full tank gitu kalau udah denger koplo. Karena kan koplo itu memang basicnya aku banget gitu Iya. dulu tuh. Iya,
Tapi sekarang kita lihat ya, sekarang banyak banget yang mulai suka juga, ya kan? Ya. Semua kalangan tuh dengerin juga loh lagu-lagu koplo, ya kan? Benar. Nah ini mereka berdua juga berjasa banget loh, yang bikin musik dangdut semakin disukai. Mereka inspiratif, dan bicara soal yang inspiratif, berikutnya ini kita akan hadirkan ya narasumber adalah seorang kakek. Usianya tuh sudah lanjut, tapi dia mendedikasikan hidupnya itu untuk dunia pendidikan. Coba kita lihat, ini dia tayangannya. Besti Bonsai, di usia senjanya lelaki yang dipanggil Abah Adin ini tetap semangat untuk melakukan aktivitasnya sebagai guru di sekolah yang ia dirikan sejak tahun 2000 lalu. Meskipun sebagai guru ia hanya dibayar setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti beli spidol dan buku, Abah Adin mengandalkan uang dari hasil jual nira. Baginya pendidikan penting, dan dibalik keterbatasan ekonominya, Abah Adin mau hidupnya berguna bagi agama dan bangsa. Bagaimanakah kisah inspiratif Abah Adin asal Sukabumi ini? Selanjutnya di Rumah Idaman Bikin Nyaman. Terima kasih Abah sudah sampai di Rumah Idaman dan juga Mbak Tia. Mbak Dian matur nuwun ini luar biasa ya, banyak sekali yang kita hadirkan di Rumah Idaman ini yang penuh inspirasi dan motivasi. Mudah-mudahan yang hadir, yang nonton pun juga di rumah bisa terinspirasi ya. Ini ngomong-ngomong nih Abah, sejak tahun 2000 sudah mendirikan madrasah. Iya, Bener nggih? iya. Oh. Apa yang menggerakkan hati Abah untuk membangun madrasah ini? Itu Kenapa bisa sampai kepikiran membangun madrasah? sewaktu itu Abah menjadi ya, ketua RT Oke. di tahun 61 jadi RT Abah. Jadi waktu itu di daerah Abah itu nggak ada sekolah pendidikan agama, gitu. Nggak ada, sehingga SD juga belum ada. Waktu itu ya Abah memikirkan bagaimana generasi muda itu untuk melajukan untuk kedepannya kehidupan negara kita semua, Utama pendidikan agama. dan pendidikan agama. Kalau tidak diberi pendidikan agama dari sekolah madrasah itu, jadi ntar bagaimana caranya anak-anak muda itu secara pikiran Abah itu. Lalu dari mana Pak dana untuk membangun sekolah itu? Yaitu Swadaya masyarakat. Abah musyawarah di dalam 3 KRT-an. Abah musyawarah bagaimana caranya membangun itu sekolahan. Ya, 3 RT itu setuju, bagaimana Abah juga. Ya, caranya Abah bisa musyawarah siapa yang punya kayu, siapa yang punya itulah membuat Gotong royong bata. ya, Abah ya? Ya, gotong royong, sehingga Abah sendiri membuat bata dari tanah merah sama apu. Abah dikerjain, dibikin batako. Abah Itu bikin tanpa batako suntikan dana? sendiri Iya, buat si sekolah Abah itu. buat sekolah Tanpa itu. suntikan dana dari siapapun Abah? Nggak ada dana itu, cuman Swadaya masyarakat. Swadaya. cuman tenaga itu. Swadaya masyarakat ini. Ada ya? yang ada juga yang punya itu uang untuk membeli semen. Iya, jadi Belikan benar-benar ke gotong semen, royong. ya, jadi Iya. bangun. Abah Ya dulu- itu membuat dinding dari bambu, terus Dari kayu. alat-alat yang itunya waktu dibeli ada uang dibelikan gitu untuk beli paku, beli gitu-gitunya, sampai terjadinya itu masalah madrasah biasa Abah ngedidiknya gitu anak-anak. Abah tuh memang guru dari dulu atau bagaimana? Lan, Abah apakah guru memang iya. profesinya Abah Abah? Iya. enggak, Abah keluaran itu dari pesantren Abah. Oh, dari pesantren. Iya. Jadi tidak pernah Sedang guru. Abah pesantren itu jadi oleh guru Abah dipercaya ngaguruan di madrasah. Oh, Abah, punten, boleh tanya mata pelajaran apa ya yang Abah ajarkan kira-kira? Diajarkan ke Abah pelajarannya itu akhlak, Al-Quran,
Iya. Al-Hadis, itu yang dipelajari. Fikih, tareh. Tareh, dan 7 bahasa Arab. pelajaran. 7 pelajaran. 7 Satu pelajaran. minggu kan ada 7 pelajaran. Jadi masing-masing itu. Ya itu waktu itu di tahun 2000 Abah belajar, ada yang mau belajar ikut Abah, ya nggak ada dana, mundur lagi sampai Abah 3 tahun Abah belajar sendirian di dalam 6 kelas itu. Dari kelas 1 sampai kelas 6, Sampai Abah kelas sendirian. 6. Sampai kelas 6 Ya, Abah mengajar sendiri. sendirian. Iya, Karena sulit mencari guru yang mau Ya, bergabung yang di mau situ gabung. karena Abah tidak bisa membayar gajinya gitu Iya, ya. itu. Tapi boleh dikenalkan ini Kak Tia ini siapa Abah? Itu mantu. Saya Ya sudahnya ini anak saya menikah sama ini, yaitu saya dipaksa ini untuk membantu Abah gitu ya. Emang dipaksa Kak Tia? Enggak juga. Enggak ya Kak Tia ya, emang juga Kak Tia mau tentunya. Tapi kebetulan juga mungkin oleh Abah harus dibantu Abah ya, alhamdulillah. Ya sampai tahun 2005 itu. Jadi ada edaran dari pemerintah. Jadi tiap-tiap madrasah harus diakreditasi. Ya. Jadinya harus ke pemerintahnya didaftarkan. Alhamdulillah madrasah Abah itu jadi punya tipe B. Sudah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mau tanya sama Kak Tia nih. Kak Tia sebagai mantu, sebagai anak gitu ya dari Abah, melihat Abah ini sekarang masih berjuang untuk pendidikan, bagaimana melihatnya? Ya senang aja gitu melihat semangat Abah yang sudah sepuh ini masih mampu dan mau mengajar di madrasah. Semangatnya luar biasa. Iya. Sampai sekarang Abah masih mengajar? Masih Usia Abah berapa? 84. 84 tahun. Luar biasa. mohon maaf nih, Abah dapat gaji nggak dari sekolah madrasah Abah sendiri? Masalah gaji sesudahnya itu tahun 2005 diakreditasi. Ada dari pemerintah itu intensif katanya. dana intensif. Ya, 3 guru itu 900 900.000 per tahun. per Sampai tahun. per tahun. Iya, Per tahun. per Satu Jadi tahun masing-masing 300.000 903 guru. untuk Dan 3 guru. Ada lagi dari wali-wali murid gitu. Per wali murid 75.000 Per tahun gitu. per tahun. Wow. Iya. Tapi cukup nggak untuk kebutuhan pengajaran atau Didik. anak didik yang lagi belajar, Hari, tak buat beli buku atau apa gitu? pengajaran diberi dari pemerintah ada pelajaran mah. Jadi untuk gaji mah itu ya bagaimana Kalau dulu mah itu kalau- dikasih bukunya, kalau sekarang harus beli. Oh, Buku-buku itu pakai paket. nambah Iya. biaya juga ya. Tapi ngomong-ngomong, Abah juga pengusaha. bukan Petani. pengusaha, Petani aja. Oh, petani. Petani. Petani apa, Bah? Pak Petani. biasa menanam singkong, Iya, Oh, tahu, singkong. ya pisang Iya. gitu ya lah. Kadang petani itu juga nyadap itu nira. Nyadap nira. Iya. Abah di usia 84, Abah masih mengajar. Ya. Sementara kan juga ya tentunya ya setiap manusia ketika usia bertambah kan juga energinya berkurang tuh Iya, Abah. iya. Abah masih bisa semangat, bagaimana caranya Abah? Karena Abah itu cita-cita sampai akhir hayat juga Abah nggak mau berhenti dari mendidik anak-anak. Ya. Alhamdulillah. Abah semoga dengan Sampai niat baik Abah sini juga sampai sini juga Abah sudah melahirkan murid gitu ya. 200 langkung yang 200 lulus lebih. semua. Wah, banyak banget ini, luar biasa. Luar biasa Abah, terima kasih loh udah bisa menjadi inspirasi kita semuanya di pagi hari ini. Dan semoga niat baik Abah menjadi ladang amal Amin. ilmu untuk Abah, dan tentunya ilmu yang bermanfaat adalah yang bisa dibagi untuk orang sekitar, dan tentunya anak didik Abah semuanya sudah menjadi orang-orang hebat dan Abah pasti akan bangga.
Makasih Mbak Tia. Abah sehat selalu ya Abah ya. Selalu ya. Salam buat murid-muridnya Abah. Kak Tia terima kasih banyak, salam Ya, buat sama-sama. keluarga ya. Ya. Aduh, kita berikan tepuk tangan dong. Ini benar-benar semangat dengan Abah ini ya. Sehat selalu ya Bah ya. Kita akan segera kembali, ada banyak hadiah buat pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Idaman. Bikin Idaman.